Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Adi Wijaya. Di sini kita akan membuat suatu alat untuk pengukuran kecepatan ultrasonik yang mana membutuhkan Arduino Uno. Kemudian ada sensor ultrasonik pastinya dengan tipe HY SRF5. Kemudian untuk menampilkan ya hasil pengukurannya kita menggunakan display OLED dengan dimensi 128 kali 64 dengan protokol I2C. Kemudian nantinya kita akan menggunakan Arduino IDE untuk melakukan pemrograman dan interface-nya kita menggunakan Delphi ya, Delphi yang dengan Delphi tersebut kita membuat suatu aplikasi untuk menampilkan grafik kecepatan versus jarak yang nantinya akan ada variasi jaraknya. Kemudian kecepatan versus waktu sampling, waktu kita menyampling seperti itu per jarak yang sudah kita berikan. Langsung saja untuk pengenalan pertama kita akan masuk pada daftar alat, wiring, kemudian penjelasan program yang dimasukkan ke Arduino Uno seperti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan pengenalannya, kita masuk ke pengenalan alat. Jadi pada praktikum ini digunakan ada satu Arduino Uno dengan satu unit sensor HYSRF05 dengan display, kita tambahkan display OLED 128 kali 64 dengan protokol komunikasinya itu A2C untuk room display SSD 1306. Kita menggunakan breadboard juga sebagai tempatnya ya, ini di sini. Kemudian ada kabel solid atau single core scoop-nya untuk menyambungkan ini beberapa komponen. Kita kabel USB untuk nantinya menghubungkan Arduino dengan laptop. Untuk melakukan pemrograman nantinya kemudian ada satu unit laptop yang terinstall Arduino IDE dan Delphi. Delphi ini digunakan untuk nanti interface ya, jadi menampilkan grafik ya kecepatan versus jarak dan kecepatan per versus waktu sampling. Nantinya akan kita variasi dengan jarak yang sudah akan kita tentukan. Seperti itu. Di sini bisa dilihat kalau kita memakai wiring ya, nantinya akan dijelaskan hardware-nya setelah ini ya. Kita ada 12, pin 12 ini akan terhubung ke trigger, kemudian echo ke pin 13 di sini, kemudian kita ada I2C-nya, kita memakai I2C ya ini untuk SCK. SCK-nya itu kehubung ke A5 seperti itu. Kemudian sebentar saya lihat SCK SDA-nya itu terhubung ke analog 4 dari Arduino Uno. Kemudian kita ada sumber daya ya di sini bisa dilihat gitu. Langsung saja ini saya akan menjelaskan dulu bagaimana program ya yang akan dijalankan di Arduino sebelum kita masuk ke hardware-nya secara langsung gitu. Jadi pertama kita ada deklarasi incoming byte yang digunakan untuk menampung byte dari serial yang diterima oleh si Arduino-nya. Kenapa kok ada ini gitu, jadi kita memberikan suatu fungsi yang dapat si PC-nya itu dapat mengirimkan data jarak untuk dikirimkan ke Arduino sehingga kita tidak perlu melakukan perubahan variabel jarak ya, jarak ukur di program gitu, sehingga kita tidak perlu mengupload program secara berulang-ulang ke Arduino, jadi lebih efisien seperti itu. Kemudian kita ada include beberapa variabel default, itu ada wire.high ini untuk I2C, ada fruit ini GFX dan SSD1306 ini untuk OLED-nya, kemudian kita ada OLED reset, kita definisikan keempat, ada fruit display seperti biasa ini default-nya, kemudian ada define, SSD 1306 LCD high kita pakai LCD high-nya itu 64 ya karena kita memakai 64. Ini ada beberapa kondisi kalau dia tidak sama dengan 64 maka akan ada error-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk antisipasi saja jadi tidak perlu tambahkan kalau kita sudah pasti yakin nanti gitu. Kemudian kita ada deklarasi echo pin yang ada di ultrasonic kita RSF05 ya tadi kita memakai 13 pin echo pin yang kemudian ada trigger pin-nya kita pakai 12 yang ada di Arduino. Kemudian kita ada deklarasi dan inisialisasi unsigned long.
Dari time echo microsecond yaitu 0, yaitu digunakan untuk menampung, waktu dari pulse in, fungsi pulse in untuk pengukuran ya nantinya, pengukuran jaraknya. Langsung di bawahnya kita ada void setup yang digunakan apa ya, istilahnya inisialisasi gitu atau yang, menjalankan beberapa perintah yang ada perlu dijalankan satu kali gitu. Kita hanya memberikan apa ya, menyatakan beberapa kalimat saja di sini, perintah saja di sini. Ada serial begin untuk, memulai serial komunikasi dengan baud rate itu 9600. Kemudian kita set pin mode, echo pin itu menjadi input, track pin menjadi output. Kemudian kita display begin, kita bikin daripada display OLED kita gitu dengan alamat kalau X3C ini alamat dari I2C-nya, kemudian kita display kita memulai secara pasti itu si OLED-nya agar bekerja, kemudian ada kita delay 2000 milisecond gitu, kemudian kita clear-nya display dari OLED-nya. Kemudian kita text size dari display OLED-nya kita set ke 1, kemudian text color-nya kita ubah ke white. Di bawahnya kita ada void loop yang akan kerjakan berulang-ulang. Di bawahnya kita ada while, melakukan suatu looping ya. Jika dia ini masih benar maka akan dijalankan terus-menerus. Misalnya jika di serial, yang diterima oleh si data ya, secara serial yang diterima oleh Arduino itu ada gitu, lebih dari 0, maka kita akan tampung di incoming byte menggunakan fungsi serial.parseIn. Ini untuk mengubahnya sekalian menjadi integer gitu ya. Terusnya, ini ya, jadi, setelah ini sudah selesai ya, jadi ketika dia tidak, apa ya, sama dengan 0 gitu, maka yang akan, perintah di bawahnya akan dijalankan gitu, seperti ini ya, digital write trick pin high ini untuk memulai kita melakukan pengukuran menggunakan sensor ultrasonic di mana kita memberikan pulsa dari trigger pin, sehingga kita perlu meng-high-kan si trigger pin-nya, sehingga nantinya akan timbul pulsa ultrasonic, kemudian kita delay 50 second, jadi kita diberikan ultrasonicnya 90 mikrosecond. Kita digital write trip pin low, jadi kita low-kan lagi gitu. Jadi ketika si ultrasonicnya dia sudah kembali atau, refleksi dari suatu benda gitu, si echo pin-nya akan menerima pastinya gitu. Ketika dia echo pin-nya itu menerima pasti akan ada indikasi high. Nah, ketika dia high kita akan apa ya, perlu menghitung, waktu gitu. Jadi dari si ultrasonic ini datang dari trigger pin sampai dia masuk ke echo pin gitu. Untuk menghitungnya itu kita pakai ini ya, pulse in gitu. Ya, seperti itu ya. Waktunya akan ditambahkan ke time echo microsecond. Kemudian ada display, kita clear display-nya, kemudian set kursornya ke 0 sampai 11. Kemudian kita print jarak di LCD-nya atau display OLED-nya. Kita print, incoming byte, jadi jarak tadi dan incoming byte ini kita set jarak ya, jadi, jarak yang kita variasi tadi, dan kita print ini ada sentimeter, kemudian ada print lagi ini nih durasinya. Ini untuk, perhitungan durasi. Karena ini dibagi 2 ya, karena apa ya, karena dia bolak-balik gitu ya, terefleksi jadi kita bagi 2 gitu, time echo microsecond-nya, kemudian kita print mikrosecond gitu, terus ada print, kita ada perhitungan kecepatan ultrasonicnya. Di sini perhitungan kecepatan, float, incoming byte dikalikan 0,01 karena kita incoming byte-nya itu masih sentimeter dan kita perlu mengubahnya menjadi meter. Kemudian kita bagi, kemudian ada dikurung ya ini, jadi ini, perintah atau operasi yang sama dengan ini, jadi nantinya hasilnya itu waktu. Dan kita kali ini 10⁻⁵ ya. Jadi untuk mengubah mikrosecond ini jadi second seperti itu. Sehingga nantinya satuannya itu akan meter per second gitu. Kemudian kita print kecepatannya. Oh ya ini serial ya. Jadi serial ini nantinya akan dikirimkan ke laptop untuk ditampilkan ke DLP ya. Menggunakan DLP. Kemudian kita display print kecepatan di LCD, di OLED. Kan print di OLED-nya itu meter per second, kemudian kita display di OLED-nya.
delay, maaf ini 500 ya seharusnya. Jadi kita setengah detik tiap, 1 kali sampling gitu, seperti itu. Oke, langsung saja setelah ini, kita akan masuk ke, apa ya, hardware-nya. Jadi kita langsung, merakit hardware-nya menggunakan kamera, tidak presentasi lagi. Langsung saja, baik ya, di sini, tadi sudah dijelaskan programnya dan pengalaman beberapa, hardware dan wiring-nya. Secara presentasi gitu, sekarang kita masuk ke, alatnya, hardware-nya. Jadi ini kita menggunakan Arduino Uno dengan yang sudah tertancapkan dengan, kabel printer yang dia, ada USB-nya. Di sini nantinya akan kita hubungkan ke laptop untuk melakukan komunikasi serial dan uploading program. Kemudian di kita ada, saya ambilkan ini ada, sensor RSRF05. Dia tipenya apa ya, keterikatan hampir sama dengan sensor pasaran HCRS ya, seperti itu. Ini kebetulan saya punyanya sudah lama gitu, jadi, yang HCRS itu tidak punya ya, kebetulan ada yang ini gitu, sehingga saya gunakan ini hampir 1 tahun yang lalu ini. Kemudian kita ada, ini, LCD apa ya, display OLED gitu dengan dimensi 18x64 yang dia protokolnya I2C. Kemudian di sini ada breadboard, kemudian ada kabel solid yang sudah saya, rangkai di sini, saya bentuk ya. Kemudian untuk merangkainya tinggal gampang ya, mengikuti yang saya presentasikan tadi gitu. Ini kemudian sudah saya tata di sini sehingga nantinya bisa langsung diletakkan seperti ini. Gitu. Kemudian di sini kita masuk ke apa ya, pemasangan, OLED. Ini seharusnya di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi, nantinya kemudian, saya agak percepat ya di sini, nantinya akan di time lapse. Ini ada ini ya, pemasangan ke pin, Arduino Uno gitu. Baik ya, di sini sudah saya rangkai, di sini bisa dilihat ini, seperti yang tadi saya sampaikan di pas presentasi gitu, cara penyambungannya gitu. Jadi di sini langsung kita masukkan ke, colokan ke USB ya di sini. Di sini sudah terlihat ini ada, programnya. Langsung saja, kita pakai port 6 ya, pastikan di sini, kemudian kita upload. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi kita bisa lihat di, ini mulai berjalan ya di sini. Nah, ini sudah bergerak dia. Jadi kita setnya tadi, 5 ya. Jadi incoming byte-nya kita set default-nya inisialisasinya 5, kita pakai 5 cm. Di sini terlihat 5 cm. Kalau kita ubah nantinya menggunakan interface DLP, kita akan dapat mengubah jaraknya gitu. Jadi nantinya akan berubah, seiring dengan, V-nya ya, dengan jarak, tangan kita gitu. Langsung saja, setelah ini saya akan menyiapkan beberapa peralatan untuk pengukuran ultrasonik dan, nantinya kita juga menggunakan penggaris gitu. Terus,
DLP-nya juga kita siapkan di laptop. Baik, di sini merupakan program dari DLP, interface DLP yang sudah saya buat. Di sini di bagian depan kita ada setup, open, close, real. Nantinya di interface ini akan kita saya jelaskan untuk bagian selanjutnya. Di sini saya akan lebih fokus ke codingannya gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan beberapa bagian-bagian penting gitu ya yang saya modifikasi dan saya buat di sini, beberapa prosedur gitu. Jadi ini merupakan kita masukkan beberapa komponen ya. Di sini ada type-type-nya, bisa dilihat ada label, kemudian ada chart, ada memo, dan ada button gitu untuk melakukan input dan controlling nantinya. Di sini kita ada beberapa variabel global, kita ada max sample, kemudian ada data masuk, kemudian ada data float total dari kecepatan gitu. Kita deklarasi, kemudian di sini pas kita ada form itu dibuat di sini, yang mana ya? Bentar, ini ya. Kita inisialisasi X sama dengan 0, max sample sama dengan 0. Kemudian ada data masuk float totalnya sama dengan 0. Kita ada clear memo lines, kemudian ada beberapa enable, kita false-kan itu beberapa button agar usernya itu dapat memberikan batasan tertentu bagi user untuk melakukan controlling gitu, agar nantinya programnya itu tidak error. Kemudian yang paling penting di sini adanya ini ya, ketika si button pertama diklik yaitu yang button setup, ini nantinya kita akan bisa men-setup beberapa parameter ya, parameter port, serial gitu, seperti baud rate, kemudian ada seperti jumlah bitnya berapa gitu yang dikirim gitu, terus ada parity gitu, dan lain sebagainya nantinya akan dijelaskan lebih jelas selanjutnya. Kemudian kita ada T-form untuk button to klik itu untuk yang open ya, open. Nantinya saya akan tunjukkan ini untuk open comportnya gitu. Dan kita bisa terlihat ini ada kita mengambil max sample dari text box yang sudah kita sediakan, kita pengennya sampelnya berapa gitu. Kemudian kita ada menampilkan gitu total sampelnya. Kemudian kita enable kan setelah dia si ini diklik itu kita false kan gitu untuk memberi batasan juga gitu. Dan ini untuk memberikan pengaturan juga ya yang true ini. Sama seperti untuk memberikan kontrol dan batasan gitu. Kemudian ada button 3 yang untuk close gitu. Untuk batasan juga ini. Kemudian untuk label kita ketika di close ini komportnya kita dapatkan hasil rata-rata dari hasil pengukuran kita gitu. Seperti biasa ini ada penghitungannya untuk rata-rata. Kemudian kita ada tampilkan chart-nya ya. Jadi kita menambahkan chart untuk jarak kecepatan versus jarak yang dari hasil rata-ratanya gitu ya. Kemudian untuk ini untuk chart 2 ya. Kita ada chart 1 untuk jarak kecepatan versus waktu untuk per jarak yang kita berikan, dan kecepatan versus jarak yang keseluruhan gitu, secara keseluruhan dari kecepatan rata-rata yang kita dapatkan dari setelah kita close port. Kemudian kita ada clear click untuk clear dari chart, kemudian ada memo gitu. Data-data yang sudah kita dapatkan dari hasil pengukuran sebelumnya gitu. Kemudian kita ada yang penting yang ini ya, ada kita menerima beberapa data yang serial yang dari Arduino, kita dikirim dari Arduino, hasil pengukuran dari Arduino. Kita jika di max sample jadi X ini untuk indeksnya, ketika dia belum mencapai max sample-nya, maka kita akan lakukan beberapa perintah berikut ini ya. Kita read ya dari data masuk yang dari serial, masukkan data masuk, kita masukkan ke line-nya memo gitu. Kalau kita pengen mengolah lagi gitu data-datanya, kemudian kita data masuk ini, data masuk flow total gini akan kita masukkan ke ini untuk dijadikan total ya nantinya untuk rata-rata gitu. Kemudian kita tambahkan indeksnya, dan indeksnya nanti ini akan digunakan untuk indeks waktu gitu, untuk dimasukkan ke chart 1.
Total waktunya nanti total waktu ini akan menunjukkan seberapa lama kita melakukan sampling gitu. Ini dibagi 2 ya karena kita menggunakan 500 milisecond gitu, setengah detik gitu. Jadi kita harus kali 2 untuk jadikannya sekon gitu. Else begin, jadi ketika ini sudah selesai, sudah lebih atau sama dengan mark sampelnya, maka kita berikan batasan button yang dapat ditekan gitu. Kita dapat jadi pengguna setelah dia sudah selesai pengguna dapat melakukan pemuatan ulang, pengukuran ulang, ataupun kita dapat, meng-close gitu dari port untuk mendapatkan rata-rata. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan seperti itu. Kita ada, beberapa ini ya, kirim klik ini untuk mengirimkan, button kirim klik, untuk mengirimkan, data ini ya, data jarak yang kita inginkan gitu. Dari 5 sampai 14 gitu sentimeter yang akan dikirimkan ke Arduino, nantinya juga akan muncul di LCD atau OLED ya, OLED dari Arduino-nya. Kemudian ada muat ulang, itu untuk memuat ulang, ini ya, untuk, lanjutkan pengukuran gitu. Misalnya kita pengen menambah sampel, jumlah sampel, kita dapat melakukan ini gitu. Mungkin seperti itu ya, jadi secara umum gitu, untuk desainnya seperti ini. Mungkin kalau kita jalankan dapat seperti ini ya, jadi, seperti ini. Mungkin kita dapat menambahkan ya, misal kita pengennya 102 sampel, saya akan tetapkan ini jadi default-nya lah nantinya gitu. Kita setup nantinya kita pakai port COM6 karena saya sudah terhubung dengan Arduino-nya di sini gitu. Kita bisa open serial nantinya gitu. Ini mungkin untuk saya bisa tunjukkan ini untuk bentar, saya restart dulu Arduino-nya. Maaf. Misal ini saya pakai berapa ini? Bentar. Mungkin 8 ya ini. Saya coba 8. Kalau kita pengen mengubahnya dulu, saya pengen 8 dulu. Oke, kita open dulu. Kirim. Kirim. Oke, sudah berubah di sini ya, selanjutnya saya pengen 10, 20 ya. Oke, 20 sampel dengan jarak 8, kita lanjutkan. Bisa dilihat ya ini, sudah tampil gitu ya. Jadi seperti ini nantinya tampilan yang akan kita dapatkan gitu. Tapi ini belum kita melakukan pengukuran sesungguhnya. Jadi ini cuma sampel aja gitu. Jadi kalau sudah ini kita pengen selesai gitu, sudah selesai kita bisa, close serial ya, close serial. Nantinya dia akan tampil di jarak gitu, di grafik gitu, yang bawahnya gitu. Setiap kali kita sudah melakukan rata-rata gitu. Jadi seperti itu ya, kalau kita sudah selesai nantinya kita bisa, mengubah dari ini jadi 0 dulu, terus kita ubah jadi 9 gitu, dan kita kirim. Maaf ini harus di-open dulu. Terus kirim, kalau sudah jadi 9 nantinya kita bisa meng-clear dari, ini. Dan kita, nanti jadi 100 berapa gitu. Kemudian kita lanjutkan gitu. Seperti itu ya, jadi untuk cara kerja dari aplikasi ini gitu. Langsung saja kita masuk ke gimana kita menyusun, rangkaian atau susunan dari pengukuran kita gitu. Di sini sudah saya siapkan, ini ada kotak ini dengan Arduino yang sudah tertancapkan. Di sini terlihat bahwa kita sudah ada interface-nya. Untuk menanyakan sampling nantinya di sini kita pertama menggunakan jarak 5 ya, jarak 5 saya ada penggaris di sini gitu. Saya ngukurnya, maaf ini kurang ya, 5 ya, ini dengan jaraknya kita transducernya itu di tengah gitu, jadi
kita agak lebih dekatkan gitu. Oke, seperti itu. Di sini sih bisa agak fluktuasi ya, jadi ini pengukurannya karena ada beberapa noise, mungkin kemudian ada umur dari transducernya juga gitu yang sudah berumur 1 tahun lebih gitu. Karena memang beberapa komponen ini sudah lama gitu. Dan di sini kita lakukan sampling ya di sini. Gitu. Kita ada jarak 5, kita samplingnya itu 100, kita pakai 100 gitu. Oh ya, nanti kita setup dulu. Sudah bagus ya, kita port 6. Oke, langsung saja kita bisa langsung melakukan sampel open serial. Maaf, oke, langsung bisa. Total waktunya ini kalau diperkirakan ini menjadi 25 ya, 50 second. Itu 100 pengukuran. Nantinya ini tiap pengukuran nantinya akan saya percepat ya, sehingga kita dapatkan hasilnya secara langsung tanpa menunggu lebih lama lagi gitu. Oke, ini sudah selesai. Jadi untuk close kita dapat close, kemudian kita akan dapatkan hasil rata-ratanya gitu. Didapatkan hasilnya itu 13301 ini ya, meter per second ini akan masuk ke sini hasil rata-ratanya. Ini akan saya pause, saya akan hasil dapat datanya akan saya tampung. Baik, selanjutnya kita akan coba ubah ke 6 ya. Jadi ini sudah saya sesuaikan ini 6 cm gitu. Ya 6 cm gitu. Oke, langsung kita ubah di ininya gitu. Jadi kita nolkan dulu di sini, kemudian kita bisa di clear dulu ya di sini sebenarnya. Oke, bisa di clear, kemudian kita open serial, kita ubah ke 6, kita pengennya 6. Oke, di sininya sudah terlihat 6 ya. Kita bisa lihat ini seperti itu ya, jadi agak fluktuasi tapi tidak apa-apa gitu hasilnya. Kemudian kita set dia menjadi 100 seperti ini, kan kita akan bisa melakukan lanjutkan. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah selesai. Kita bisa langsung close serial. Nantinya kita akan dapatkan nilainya di sini, bisa dilihat. Di pengukuran 1 kita dapat rata-ratanya 334,09. Oh maaf, yang atas ya itu 331,0
609 itu untuk pengukuran pertama tadi, untuk 5 sentimeter, itu yang pengukuran kedua menggunakan 6 sentimeter itu 334,097. Nah, nantinya ini akan diulangi ya sampai jaraknya itu dia itu sampai 14 hingga 10 kali pengukuran. Jadi ini langsung karena ini sudah apa ya, sudah menjelaskan keseluruhan program gitu. Jadi ini penggunaannya seperti apa. Di sini memponya ini data-datanya dari 100 sampel tadi itu sudah didapatkan di sini kalau ada mau menambahkan gitu. Di sini nantinya grafik-grafiknya akan saya simpan di sini untuk menjadikan data hasil percobaan. Nantinya akan hasil akhirnya juga akan ada ini satu grafik akhir. Baik, saya akan skip di sini sehingga kita sudah dapatkan 10 data yang kita sudah ukur gitu. Di sini sudah masuk ke pengukuran terakhir ya untuk 14 cm. Bisa dilihat ini hasilnya yang terakhir ini. Jadi untuk pengukuran sebelumnya itu saya skip karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan apa ya, hasil apa ya, nantinya akan juga lebih efektif kalau kita skip gitu. Itu yang terakhir ini bisa dilihat 14 cm. Kita bisa ini pada bawah ini sudah ada 9 data. Kalau kita close nantinya akan terrangkum di sini. Nah, ini bisa dilihat ada 10 data yang sudah kita sampling ya tadi dari 5 cm sampai 14 cm gitu. Baik, tadi sudah dilakukan ya pengukuran kecepatan ultrasonik menggunakan alat yang sudah kita buat gitu dengan adanya interface dari Delphi. Di sini merupakan tampilan ya dari data yang sudah kita dapatkan tadi, hasil data sampling kita secara real time, di mana kecepatan dari ultrasonik versus waktu sampling yang sudah kita lakukan, yaitu ada 100 data sampel dengan sampling time-nya itu sebanyak 0,5 second gitu. Di sini ada untuk jarak 5, bisa lihat ya ini ada dianya agak fluktuasi di sini dan konstan gitu di sekitaran 335 gitu, terus ada fluktuasi di 360 gitu, terus ada sampai 325 gitu ya di sini. Mungkin ada 6 itu dia fluktuasi di 340 sekian gitu, terus 335 sampai drop sampai 310 di sini. Untuk 7 bisa dilihat dari 350 sampai 325 dengan agak stabil di 350 sampai 345 gitu. 8 untuk jarak 8 bisa dilihat ada 300 ya 345 lah minimalnya sampai 352 agak lebih stabil di sini. Drop sampai 328 tapi ini tidak terlalu parah gitu ya. Kemudian ada 9 ini dia konstan lebih baik ya ini. Ada 330 sekitar titik T-nya 335 dan titik di sininya itu 332 mungkin ya sampai 338 sampai 337 gitu. Dropnya sampai 305 gitu. Terus untuk 10 ini ada dia fluktuasi lebih di antara 335 sampai 340. Agak dia fluktuasi naik di ini di 355 sampai dropnya paling bawah itu 320 mungkin ya. Kemudian untuk 11 ini dia agak stabil di 360 sampai 355 yang mungkin agak terornya itu kalau dibandingkan dengan 344 ya, 340 yang kita ketahui bahwa sebagai standar kecepatan ultrasonik gitu, agak lebih error-nya lebih banyak gitu dan ini ada fluktuasi yang sangat parah di sini. Untuk 12 ini dia lebih baik dan lebih halus ya di sini di angka 336 sampai 337. Mungkin ada angka 336 ya 366 mungkin ya atau 367 mungkin di sini. Dropnya itu sampai antara 334 sampai 333,5. Untuk 13 ini dia stabil di angka antara 340 sampai 335. Kemudian untuk 14 ini stabil bagus di angka 334 sampai 334 lebih sedikit ya itu ya. Dan mungkin ini yang jadi saran ya, jadi untuk
Penelitian ini atau pengukuran ini, ada berbagai faktor yang menjadi error ya. Pertama ada, kesalahan dari kitanya itu dalam melakukan, penggunaan dari penggarisnya yang kurang teliti dan mengakibatkan pengukuran dari kecepatan ultrasoniknya itu menjadi, agak error gitu. Jadi error yang kita targetnya 340, 40-an ya kalau nggak salah ya itu. Terus untuk, penggunaan dari, selain dari penggaris kita ada dari kitanya sendiri, kita ada dari, sensornya sendiri yang mungkin umurnya itu sudah terlalu lama dan kualitasnya itu transdusernya itu mungkin agak, lebih jelek. Soalnya ini saya dapatkan dari, punya saya yang dulu itu dari setahun setengah atau setahun yang lalu ya. Jadi sudah agak berumur dan sudah, digunakan gitu. Jadi akan, lebih, berpengaruh juga gitu. Terus ada faktor lain, selain itu ada suhu yang dia pastinya berpengaruh pada kecepatan ultrasonik juga, suhu lingkungan gitu. Seperti itu ya mungkin ya. Jadi kemudian ada faktor-faktor lain mesti kegangguan dari bunyi suara dari sumber-sumber lain misalnya yang mempengaruhi penerimaan dari transdusernya gitu, sehingga hasilnya tidak selalu bagus gitu. Sehingga, nantinya dari hasil data-data ini yang sudah kita dapatkan 10 data ini ya, grafik ini, nantinya maaf, nantinya akan didapatkan, hasil, apa ya, keseluruhan ya. Jadi hasil tadi grafik per grafik tadi akan dirata-rata dasarnya dari 100 sampel gitu, per grafiknya akan dirata-rata sehingga akan didapatkan 10 sampel data per jarak yang kita sudah tentukan di 5 sampai 14 gitu. Jadi, jaraknya dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kita, dari 5 sampai 14 itu yang kita dapatkan paling rendah itu ya 332 sampai yang paling tinggi itu 352 gitu. Dan ada yang mendekati yang mendekati ya 340-an gitu, 134, 44. Ini ada, 1, 2, 3, ya lumayanlah untuk pengukuran dengan, apa ya, alat yang ekonomis dan komponen yang, bisa dilihat, terjangkau gitu di pasaran gitu. Mungkin, itu ya, dari saya, kalau ada kesalahan dan, eee, penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.